Menata ulang lembaga pemilu itu yang menjadi topik editorial pagi ini, Mas Kohar, sebetulnya ini memang benar-benar ada perseteruan antar lembaga atau jangan-jangan hanya individu-individunya saja? Jadi kalau kita bicara tafsir bisa apa saja, bisa muncul tafsir. Tetapi yang pasti kan kita bisa melihat dalam perspektif kejanggalan-kejanggalan. Jadi misalnya begini, keputusan pleno untuk memecat ketua KPU didasari atas dasar bahwa ketua KPU katanya menemani anggota KPU yang sudah dipecat, yang pernah dipecat oleh DKPP, yaitu Evi Novida, ke PT UN. Pada saat menggugat keputusan pemecatannya ya? Ya, dasarnya satu. Kemudian yang kedua bahwa Arief Budiman ini mengeluarkan surat pengaktifan kembali. Yang di situ pengaktifan kembali itu sebetulnya bukan hanya diteken oleh ketua KPU, itu juga diparaf oleh semua anggota KPU. Itu kan merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan PT UN. Sidang PT UN. Yang kemudian Presiden mengangkat lagi ya? Yang kemudian Presiden mencabut perpresnya itu. Mencabut, oke. Kemudian ya KPU, tugas KPU ya akhirnya mengaktifkan lagi Evi. Nah, dua pangkal soal inilah yang menjadikan kemudian Arief Budiman dipecat oleh DKPP. Karena dinilai melanggar etik. Meskipun dia sebetulnya punya banyak sekali penjelasan, tetapi toh tidak mampu meyakinkan DKPP, 5 orang di KPP. Baik, Mas Kohar, kita dan pemirsa kita akan coba bertanya kenapa ini bisa terjadi dan kenapa terjadi ketidaksinergisan di antara ketiga lembaga pemilu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni. Mbak Titi, selamat pagi. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, halo. Halo, pagi. Selamat pagi Mbak Titi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Abdul Kohar. Pagi. Terima kasih sudah mau pagi-pagi nih. Saya tadinya sempat pikir jangan-jangan Mbak Titi ikut tidak sinergi dengan kita nih untuk memberikan informasi. Mbak Titi, apakah benar, pertanyaan pertama saya begini, apakah benar ada persaingan mungkin atau adu eksistensi antar para lembaga pemilu, penyelenggara pemilu, atau seperti apa Anda melihat? Ya, kalau kita ini kan di publik melihat bagaimana tampilan luar ya, sementara dinamika di internal tentu kita tidak bisa menebak secara persis. Tetapi kalau dilihat dari desain kelembagaan yang ada sekarang, memang ada kontribusinya terhadap fenomena rivalitas tersebut. Karena sebenarnya ini sudah terasa sejak lama, tetapi mampu diredam dengan kepemimpinan, lalu kemudian komunikasi, dialog dan sebagainya. Tetapi ini kan karena puncaknya itu diberhentikan bukan karena persoalan yang kalau dulu Ibu Andi Nurpati sempat diberhentikan oleh Dewan Kehormatan karena menjadi anggota partai. Lalu Wahyu Setiawan diberhentikan karena kedapatan OTT oleh KPK. Sementara ini kan dua kasus itu tidak ada perlawanan karena memang secara faktual problematik dan bertentangan dengan undang-undang pemilu kita. Tetapi yang sekarang ini ada perlawanan karena membela diri dan itu memang dimungkinkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa yang berikutnya semakin ramai? Karena putusan yang soal Arief Budiman ini juga menyangkut persoalan awal yang juga kontroversial gitu. Jadi seolah-olah ada serialnya begitu. Serial pertamanya Evi Novida Ginting, serial keduanya Arief Budiman. Nah, ini semacam sequelnya begitu ya Mbak Titi ya? Itu yang ditangkap oleh publik. Kok tidak berhenti ya? Harapannya kan selesai kasus Evi Novida Ginting, maka kemudian harmonisasi, sinergisitas di antara lembaga-lembaga ini bisa berjalan baik. Karena begini, ada juga fenomena
masing-masing lembaga ini, terutama DKPP dan Bawaslu, karena mungkin merasa sebagai memerankan fungsi kuasi yudisial atau seolah-olah sebagai hakim, punya kecenderungan untuk menggunakan putusan-putusannya menjangkau hal-hal di luar kewenangannya, begitu. Nah, ini itu yang sejak beberapa waktu lalu memicu ketidakpuasan, tapi tadi figur kepemimpinan mampu meredam dan kemudian membangun komunikasi di antara tiga pihak penyelenggara. Ya, penataan ulangnya itu persisnya seperti apa kira-kira ya Mbak Titi? Karena kan sebetulnya DKPP ini kalau saya melihat filosofinya adalah justru untuk menjaga kepatuhan KPU dan juga Bawaslu untuk kemudian menciptakan pemilu yang benar-benar transparan, begitu adil ya, dan etis. Nah ini kalau DKPP-nya juga kelihatannya ikut menjadi bagian dari masalah, menata ulangnya bagaimana? Integritas dan kredibilitas penyelenggara itu, Bang Leo, penting karena itu akan berkontribusi bagi legitimasi dan kepercayaan publik. Jadi pengawasan etika itu menjadi krusial. Tetapi kalau batasan kewenangan dan juga cara mengeksekusi kewenangan itu tidak diatur tegas dalam undang-undang, dia bisa membuka ruang atau celah untuk kemudian melampaui apa yang sebenarnya dikehendaki oleh undang-undang. Seharusnya di dalam RUU Pemilu yang baru dua hal itu diatur tegas. Satu, batasan kewenangan yang tidak boleh dilampaui. Kalau menyoal soal etik, maka etik saja yang harus disoal. Dia tidak boleh menyentuh persoalan-persoalan menyangkut administrasi kepemiluan, apalagi menyatakan pelaksanaan sebuah kewenangan itu atau pengaturan di dalam sebuah undang-undang tidak sesuai dengan otoritas misalnya. Itu kan bukan ranah etik, itu adanya di Mahkamah Agung. Bawaslu juga demikian, tidak boleh menegasikan peraturan KPU. Nah, KPU-nya juga harus membuat peraturan sesuai dengan undang-undang begitu ya, dan profesional begitu. Jadi kalau diperintahkan A ya harus A. Jadi ketegasan batasan kewenangan itu harus tidak boleh membuka ruang untuk kemudian perluasan atau penafsiran perluasan kewenangan yang bisa mengganggu lembaga lain. Yang kedua soal waktu, kerangka waktu sebuah kewenangan bisa dieksekusi. Seperti misalnya Bawaslu di beberapa tempat kan mendiskualifikasi calon ketika calon sudah ditetapkan. Nah, hal-hal seperti itu juga menimbulkan konflik atau kemudian kontroversi hukum baru gitu. Nah, tantangan undang-undang itu sebenarnya adalah satu, memberikan jaminan kelembagaan yang transparan, akuntabel, mandiri dengan kewenangan yang jelas dan tegas. Dan yang kedua adalah jaminan prosedural. Jadi prosedural eksekusi dari kewenangan itu tidak boleh bias atau kemudian tidak boleh membenturkan antar tiga lembaga begitu. Oke, Mbak Titi, itu kan menunggu revisi atau revisi Undang-Undang Pemilu itu kan butuh waktu ya. Dan saat ini kan tugas-tugas KPU, DKPP dan Bawaslu tetap harus dilaksanakan. Untuk saat ini yang sangat mendesak, apa yang bisa dilakukan untuk mengakurkan lagi kalau ternyata memang benar tidak akur lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini, Mbak Titi? Ya, saya kira dialog komunikasi di antara tiga lembaga ini menjadi penting ya, apalagi kemudian mereka menjadi bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Jadi memang itikat baik dari masing-masing pihak ini untuk berdialog dan menyelesaikan masalah juga sangat penting. Karena kenapa? Sebenarnya persoalan itu hanya mereka yang bisa menyelesaikan karena relasi ini kan di antara mereka. Kalau kita kan publik inginnya pemilu kita berjalan baik. Bagaimana kita mengawasi pemimpin terpilih dan bukan kemudian dibuat gaduh oleh relasi yang kurang baik ini. Nah, dan yang berikut adalah Mbak, kalau maaf ini saya hanya berpikir kalau yang sebelumnya kan Komisioner KPU Ibu Nofrida ya, itu akhirnya menggugat dan akhirnya dimenangkan oleh PT UN dan akhirnya kembali lagi menjadi anggota KPU. Arief Budiman bisa melakukan hal yang sama tidak? Upaya hukum itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi sebenarnya ini juga berangkat dari kebijaksanaan ya, bahwa tidak perlu menganggap upaya hukum itu sebagai sebuah perlawanan atau pelemahan
marwah atau eksistensi sebuah lembaga. Jadi jangan ditarik terlalu jauh bahwa kalau ada upaya hukum itu dianggap sebagai pembangkangan. Nah, kalau begitu pendekatannya, kita melanggengkan otoritarianisme gitu ya. Karena kita negara hukum, maka mekanisme koreksi itu ya melalui jalur hukum. Dan putusan MK nomor 31 2013 memang membolehkan eksekusi atas putusan DKPP oleh Presiden, KPU, Bawaslu diuji ke PT UN, dan tidak perlu menganggap dengan begitu institusi menjadi gagal, kinerja menjadi ini. Presiden saja FK-nya ada beberapa yang dikoreksi pengadilan, dan itu kan menjadi dinamika yang terus memperkuat tata kelola kehidupan bernegara dan demokrasi kita. Begitu. Mungkin kalau kata anak muda sekarang, Mbak Titi, jangan baperan begitu ya, jangan bawa perasaan, jangan bawa emosional, yang penting profesional sesuai dengan hukum undang-undang berlaku, begitu ya Mbak Titi ya? Betul, dan yang penting kan sudah menunjukkan kinerja terbaik. Masalah kemudian ada penilaian hukum, itu prosedur biasa yang harus kita hormati, tidak perlu dibawa secara personal, urusan kelembagaan begitu. Baik, Mbak Titi Anggreni, anggota Dewan Pembina Perludem, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kita akan berdiskusi lagi, tapi selepas jeda, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita dengarkan pendapat pemirsa, Mas Kohar tadi boleh dikomentari sedikit Mas, bagaimana kemudian bisa benar-benar kewenangan itu diatur dengan baik? Ya, gini, pentingnya bahwa pembatasan kewenangan itu dilakukan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Kenapa? Ini kan sebetulnya secara filosofis kan dasar sebagaimana secara sering kita ungkap pernyataan Lord Acton itu bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut maka akan menghasilkan korup yang absolut pula. Betul. Korupsi yang absolut pula. Korupsi di sini bisa macam-macam. Bisa korupsi dalam bentuk keputusan, kewenangan, kesewenang-wenangan, otoritarian. Karena itu harus diatur, harus dibatasi. Supaya tidak ada celah bagi sebuah institusi, apapun institusi itu, untuk seenaknya sendiri kemudian menafsirkan kewenangan itu. Begitu kewenangan itu diuji di sebuah pengadilan yang memang undang-undang menyediakan untuk itu, mekanismenya menyediakan itu, maka kemudian merasa, saya dikalahkan. Jadi prinsipnya kemudian bukan kolaborasi, bukan sinergi, tetapi kalah menang. Ketika perasaan kalah menang itu sudah mendominasi, maka kami harus unjuk gigi kan begitu. Mas Kohar, mungkin boleh disegarkan lagi pemahaman kita. Sebetulnya kalau kedudukannya, KPU, Bawaslu, DKPP, itu apakah setara atau memang DKPP ada di atas dua lembaga yang lain? Bukan soal atas bawah. Ini konsepnya adalah setara, tetapi masing-masing punya wewenang untuk yang lain-lain. Jadi Bawaslu itu juga mengawasi bagaimana proses pemilu dilakukan, pilkada dilakukan, di lapangan seperti apa mereka menyidangkan, kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU. Untuk memutuskan bahwa ini loh hasil temuan Bawaslu. Fungsi DKPP adalah? Fungsi DKPP adalah menyelidik secara etis. Adakah konflik kepentingan sehingga keputusan berubah? Itu terhadap KPU dan Bawaslu? Terhadap KPU dan Bawaslu. Jadi dua ini. Cuma persoalannya kan yang disoal adalah dalam kasus pemecatan Arief Budiman ini kan, ini kan seperti kayak tadi sequel. Awalnya berasal ketika Evi Nofrida pada Maret 2020 dipecat oleh DKPP karena dianggap tidak melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi, tugasnya tadi itu. Soal perselisihan suara di Provinsi Kalimantan. Nah, Selatan ya. Setelah itu Evi merasa, loh kok cuma saya? Sementara PT UN DKPP menganggap bahwa yang lain hanya diberikan teguran. Kenapa Evi yang dipecat? Karena Evi adalah leading sektornya. Dia pemimpin di bidang kasus itu. Nah, kemudian dia menggugat, mempersoalkannya ke PT UN, dan kemudian PT UN memutuskan bahwa Evi
pemecatan Evi itu tidak benar, tidak melalui prosedur yang benar, karena ada konflik of interest di situ, lalu ada beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan, gitu kan, kolektif kolegial tidak dijalankan dan seterusnya sehingga batal. Gitu. Baik, kita mau mendengarkan juga Mas Kohar bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Pagi, selamat pagi. Silakan saya Pak kok jadi bingung Pak Bung Leo, Pak Kohar. Sebetulnya yang namanya Bawaslu, KPU dan DKPP itu adalah garda terdepan dalam rangka mereka memayungi proses demokrasi kita kan. Betul. Mestinya di sana walaupun mereka secara kelembagaan punya kewenangan sendiri-sendiri, tetapi wong ceritanya orang Jawa bilang kan harus ada koordinasi dalam memutuskan segala hal dalam konteks apalagi berkaitan dengan Ibu Evi Nofrida ini. Nah, pertanyaan kedua Bung Leo. Kalau memang kesalahannya Ibu Evi Nofrida tidak mampu menyelesaikan persoalan yang di daerah mana itu, kok secara kelembagaan kenapa keempat komisioner ini juga tidak dijatuhi hukuman seperti Ibu Nofrida? Ini kan istilahnya nanti kita memandang bahwa ini ada pandang bulu. Tetapi lebih daripada itu, saya ingin katakan Bung Leo, bahwa sebetulnya ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini harus mampu berkoordinasi untuk memberikan jawaban kepada masyarakat yang pasti bahwa tugas-tugas mereka adalah menyelamatkan bangsa dalam konteks bagaimana demokrasi pemilihan ini berjalan dengan lancar dan terpilihnya figur-figur yang memang mumpuni. Nah, ini yang jadi persoalan karena kurangnya koordinasi sehingga menciptakan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira itu Bung Leo, Pak Kohar. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kohar, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi. Silakan, Pemilu itu jantungnya demokrasi lah. Iya. Jadi pemerintah demokratis atau tidak itu satu ukurannya ada pemilu, dua pemilunya itu benar atau tidak. Nah, untuk itu dibentuklah oleh negara ini 3 lembaga, 1 KPU untuk melaksanakan, 2 Bawaslu untuk mengawasi, dan kalau ada pertengkaran itu DKPP. Kayaknya bagus teori filosofinya, Pak. Tapi ini tidak menjadi bagus karena apa? Ketiganya kan yang memilih kan DPR semua, Pak. Ini kumpulannya politisi dengan kepentingannya. Jadi kemandirian itu saya kira perlu diragukan. Jadi saya pikir karena itu pemilu KPU itu adalah eksekutif, itu tugasnya negara. Eksekutif. Ya biar presiden yang membentuk, dia memilih orang-orang independen yang dianggap baik. Kalau salah ya presidennya yang salah. Ada tanggung jawabnya. Nah, Bawaslu ini siapa? Bawaslu ini kan aparat hukum, mengawasi itu. Nah, DKPP-nya ini adalah harus dipilih orang-orang wakil rakyat yang benar-benar murni, tidak punya kepentingan, non-partisan. Saya kira ini solusinya. Kalau saya ribut terus loh yang milih mereka kok. Punya kepentingan. Coba kalau kita mau jujur, apakah di KPU itu tidak ada unsur-unsur partai politik di situ? Di Bawaslu sama itu. Baik. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Menarik pemikiran Pak Nugroho. Jangan-jangan banyak juga yang berpikir begitu. Tapi kita akan melanjutkan ke pemirsa Metro TV berikut, ada di Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Yunus, silakan Pak. Dan Bung Leo. Menurut pendapat kami dari Pensiunur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bahwasanya ketika manakala 3 komponen penyelenggara maupun pengawas dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu ini bekerjasama dengan baik,
saya kira tidak akan membutuhkan permasalahan. Tetapi kita berharap, kalaupun ada perubahan penataan ulang kembali peraturan terkait penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya, saya kira prinsip pertama yang tetap menjadi wasit bagi pilkada dan lain sebagainya supaya negara kita aman. Baik, supaya negara aman ya. Oke, terima kasih Pak Yunus Wad. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf saluran teleponnya mungkin kurang jernih, tapi kita menangkap maksud Pak Yunus bahwa negara ini harus aman, tiga-tiganya harusnya bersinergi. Mas Kohar, tapi ada satu pertanyaan saya, Mas. Kalau DKPP memperhatikan atau mengawasi etika Bawaslu dan KPU, yang mengawasi etika DKPP itu siapa? Nah, ini yang harus dijelaskan secara lebih jernih lagi kepada undang-undangnya. Undang-undangnya selama ini, keputusan DKPP itu bisa dianulir, bisa diperbolehkan, dianulir oleh PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya apa yang sekarang dilakukan oleh person-person maupun institusi untuk melihat, menguji keputusan dari DKPP melalui PT-UN sudah benar, sudah selaras. Sambil kita pikirkan lebih jauh, kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kita coba dengarkan lagi Mas pendapat dari pemirsa. Kita akan menerima pendapat dari pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Menanggapi apa yang menjadi topik menata ulang lembaga pemilu, saya cuma berpikir dua poin. Satu, ada pepatah mengatakan the man behind the gun. Jadi tergantung orang itu mau menggunakan senjatanya. Tetapi kalau orang yang bijaksana, senjata itu akan digunakan untuk yang baik-baik. Tetapi bagi orang yang tidak bijaksana, ya itu tadi orang jahat akan menggunakannya. Sama dengan apa yang terjadi sekarang. DKPP punya kewenangan, tapi kewenangannya harusnya kan karena orang-orang yang terhormat, Dewan Kehormatan, harusnya orang-orang terhormat, mereka mengambil keputusan yang terhormat. Bukan ada seperti yang disampaikan Bung Kohar di depan, ada konflik of interest karena ada calon ketua KPU yang akan menggantikan adalah orang dia. Nah ini yang kita sesalkan. Seharusnya tadi saya setuju dengan Pak Nugroho. Anggota DKPP, anggota KPU, anggota Bawaslu jangan dipilih oleh DPR. Karena di sini pasti akan ditunggangi oleh kepentingan politik. Mereka tidak akan bisa partisan, tidak bisa independen. Nah pilihlah, karena ini adalah bagian ranah dan eksekutif, biarkan presiden yang nunjuk dengan pertimbangan orang-orang yang betul-betul independen. Mereka akan dipilih dengan... Pak Edward, nanti kalau tidak disertakan DPR, jangan-jangan terbuka peluang yang dipilih orang-orang yang eksekutif semua, Pak, yang bisa menguntungkan presiden, ya bagaimana Pak Edward? Sekarang kan DPR kan sebagai lembaga pengawas apa yang dilakukan oleh pemerintah. DPR kita sebagai lembaga pengawas. Kalau dipilih oleh DPR, pasti orang-orang yang duduk di sana kepentingan politik. Dan presiden seperti memilih ketua KPK, nggak ada kepentingan. Yang memilih kan orang-orang yang betul-betul ditunjuk, ada tim pemilihnya itu betul-betul orang-orang yang dianggap integritas dan itunya kapabilitasnya punya kemampuan. Sehingga orang ini dianggap nanti memilih dengan baik. Contohnya KPK dipilih oleh ibu itu kan sekarang baik kenyataannya walaupun dengan segala kekurangannya. Tidak ada sesuatu keputusan undang-undang itu yang sempurna yang bisa menyenangkan semua pihak. Tinggal siapa yang menggunakan kekuasaan. DKPP ini jelas sekali kan janggal apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kohar. Apa yang dilakukan DKPP itu cuma menunjukkan ego, arogansi bahwa dia tidak mau dikalahkan. Kan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa memenangkan FPI, ya berhala FPI untuk melaksanakan lagi. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Pilihlah orang yang terbaik untuk diberi kewenangan dan kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Mas Kohar, pertanyaannya begitu. Kalau memang tadi usulan para pemirsa, Pak Nugroho juga tadi mengusulkan pilihlah orang-orang yang independen. Kalau Pak Edward mengatakan tidak usah melibatkan DPR untuk menyeleksinya, itu apa bisa? Tidak bisa, itu kan sistem yang sudah kita atur ya. Bisa saja kalau kita sistem tidak demokratis. Kan mekanisme yang paling penting di dalam demokrasi itu adalah checks and balances.
checks and balance itu tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada kewenangan yang melampaui batas, supaya tidak ada eksesif, supaya tidak ada abuse of power tadi, kesewenang-wenangan tadi itu. Nah, kalau tidak melibatkan DPR, bisa saja tadi misalnya presiden tunjuk dan seterusnya. Orang-orangnya saja begitu. Toh KPK itu kan juga dipilihan oleh DPR. Lalu komisi-komisi yang lain, komisi-komisi negara, Komnas HAM dan seterusnya, itu awalnya adalah dibentuk panitia seleksi. Lalu panitia seleksi kemudian mengadakan seleksi calon-calon. Nah, calon-calon ini kemudian diajukan kepada presiden, presiden menyerahkannya kepada DPR. Artinya sebuah mekanismenya sudah berlapis-lapis. Yang perlu untuk diperkuat di sini adalah aturan mainnya. Mekanismenya sudah berlapis-lapis, tetapi kalau aturan mainnya masih longgar, menyisakan celah, ya akan terjadi terus seperti ini. Aturan mainnya atau seperti tadi kata Pak Edward, Mas Kohar, yang penting adalah orangnya, the man behind the gun. Karena kalau nggak selalu begitu. Orang dengan sebaik apapun, tetap dia adalah manusia, bukan malaikat. Bagaimanapun ada potensi-potensi untuk tergoda melakukan abuse of power. Jadi harus dibantu sistem. Ketika ada kesempatan, nah karena itu sistem itu yang akan mengerangkeng. Apa itu sistem yang dilakukan? Ya undang-undang, peraturan, dan seterusnya. Karena itulah di editorial itu kita rekomendasikan bahwa perlu ada segera revisi undang-undang supaya tidak ada lembaga, siapapun lembaga itu, yang merasa benar sendiri, yang tidak bisa dikoreksi, yang keputusannya merugikan berbagai kalangan, tidak bisa diaksesasi. Nah, kalau tidak seperti itu, maka kan akan selalu lahir kan kayak seperti ini sequel seterusnya, lalu kemudian episode ketiga, episode sampai berapa episode. Nah, sekarang proses revisi undang-undang pemilu sudah mulai digaungkan di DPR, sudah mulai dirancang. Nah, melalui pintu itu supaya diatur betul oleh DPR, bagaimana mekanisme kerja, bagaimana sistem pembatasan, kewenangan masing-masing supaya tertib. Harus ada undang-undangnya dinyatakan secara tegas. Revisi itu kan butuh waktu, Mas Kohar. Dan ini hubungan yang ya kita bisa katakan tidak harmonis antara para penyelenggara pemilu. Langkah yang bisa segera dilakukan apa ya? Misalnya apakah misalnya presiden bisa ngajak sarapan bersama para pimpinan ini untuk menyatukan pemikiran atau seperti apa? Ya, saya kira tidak selalu harus seperti itu. Karena boleh jadi itu juga akan memantik hal-hal baru lagi, kegaduhan baru. Nanti ada orang yang protes ini presiden intervensi lembaga pemilu untuk kepentingan apa ini? Nah, maka akan muncul lagi hal-hal yang dibuat terbuka, Mas. Tafsirannya macam-macam. Bicaranya terbuka begitu. Saya kira tanpa harus ada presiden, 3 lembaga itu punya mekanisme bagi mereka untuk selalu melakukan koordinasi, selalu melakukan komunikasi. Nah, harus dibicarakan secara baik-baik, buka ruang dialog seluas-luasnya supaya tidak terjadi. Toh selama ini kan ketika DKPP misalnya ketika pernah dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki, aman-aman saja, tidak ada persoalan. Ada beberapa poin-poin yang menjadi krusial karena memang faktornya harus krusial. Ketika orang bergabung dengan partai politik sementara dia adalah komisioner KPU, penyelenggara pemilu, maka itu jelas melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu konflik of interest. Dia memutuskan untuk gabung partai politik ketika dia masih menjadi komisioner. Maka DKPP memutuskan secara tegas. Lalu ada yang OTT, operasi tangkap tangan, KPK, korupsi, itu jelas secara etik. Dia harus dekat. Nah, sementara ini kan persoalan administrasi, persoalan yang belum berjalan secara teliti, tetapi sudah kemudian lahir ketok palu. Solusi sementara yang harus bisa segera dilaksanakan akan kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, apa yang bisa kita usulkan untuk membantu supaya menjadi lebih harmonis lagi para penyelenggara pemilu ini? Ya, tentu sekarang ini menjadi titik krusial bagi ketiga lembaga ini untuk segera melakukan koordinasi lagi. Apa yang harus step-step yang harus dilakukan
Karena kerja-kerja tentang kepemiluan sudah harus dirancang mulai dari saat ini. Iya. Kenapa? Karena kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi. Seperti apa ke depan ini? Perubahan begitu cepat. Lalu apakah nanti misalnya pemilu serentak itu antara nasional dan daerah itu akan dilaksanakan? Lalu bagaimana daerah-daerah yang mestinya misalnya harus sudah menyelenggarakan pilkada di tahun depan, tahun 2022, seperti kayak DKI. Apakah harus molor sampai 2024? Atau 2023 atau seperti apa? Kalau sampai molor 2024 akan ada 2 tahun PLT, pelaksana tugas, dan itu sangat tidak sehat bagi proses administrasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan. Karena itu ada beberapa usul, misalnya dari Nasdem yang mengusulkan pilkada tetap seperti sekarang, keserentakan pemilu kita bagi antara serentak nasional dan serentak yang daerah. Nah, belum lagi persoalan-persoalan seperti itu yang sangat krusial dan sangat penting bagi proses demokrasi, maka jangan ditambah dengan persoalan-persoalan yang terjadi karena, maaf ya, dengan tanda kutip sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan kan ingin menang sendiri, ego, ingin menunjukkan eksistensi ego itu kan sifat kekanak-kanakan. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan sekarang mulai duduk bersama dulu, sambil kita menunggu revisi undang-undang dan itu harus dimasukkan. Sampai pada batas mana kewenangannya, bagaimana DKPP harus bekerja, bagaimana harus DKPP harus berjalan, dan siapa yang juga mengawasi DKPP. Bisa tidak itu, Mas, dalam waktu sangat dekat dilaksanakan? Oh bisa, kan revisi kan masih punya waktu panjang. Maksud saya harmonisasi antara orang-orang di Bawaslu, KPU, dan DKPP. Sekarang kan personelnya kan tetap, tidak ada yang berubah, masih tetap. Ketua KPU kan dipecat dari jabatannya, tetapi kan dia tetap komisioner KPU. Tidak perlu hadir anak yang lebih besar begitu untuk menyatukan. Tidak harus seperti itu, pola-pola kita tidak harus selalu seperti itu. Tetapi ya mereka seiring dengan waktu kita harapkan akan terjadi pendewasaan. Baik. Anak-anak juga bisa jadi dewasa, itu kuncinya. Mas Kohar, terima kasih. Makasih, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo.